Shalom, selamat siang. Selamat siang yang online, boleh ditampilkan yang online? Saya pengen tahu yang online hadirnya dari mana saja. Oke. Coba bilang kanan kirinya, keluarkan Alkitab dan perlengkapan senjata rohanimu loh. Siang hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran. Tapi waktu saya cari tahu saya belajar banyak ya. Dalam hati mencoba mencari referensi, tidak ada referensi ternyata di mana-mana ya. Jadi belajar dari Alkitab saja. Dan ini yang mau saya share siang hari ini. Next, kita akan buka Maleakhi 3. Maleakhi 3. Yang sudah di sana katakan yes. Baru 2 orang. Oke, sudah semua? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ayat 1 sampai 3 aja ya. Iya betul, ada di sini juga. 1, 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Mensucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Oke, saya kasih konteks atau fakta sejarah. Kayaknya ini slide-nya harusnya dari slide paling awal. Oh oke. Konteks atau fakta sejarah tentang kitab Maleakhi. Ya. Jadi kitab Maleakhi ini ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Tahu kan bangsa Israel dibuang ke Babel, tahu kan ya? Siapa yang sudah baca Perjanjian Lama selesai angkat tangan? Satria angkat tangan. Ya. Yang belum selesai baca Perjanjian Lama angkat tangan. Kaktus aja, kaktus. Oke, turunkan tangan ya. Yang di sampingnya colek dong yang tadi angkat tangan. Ayo semangat baca Alkitab sampai selesai. Ya. Ayo sudah Juni, ayo cepet. Baca Alkitab sampai selesai. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, ada banyak hal yang bisa kau tampung, ya. Nah, apa tuh? Lalu bangsa Israel dia kembali ke negeri yang Tuhan berikan kepadanya, lalu dia bangun kembali bait suci. Nah, kemudian justru dalam keadaan Tuhan kasih kelegaan, mereka bebas untuk membangun kembali bait suci ini. Dibilang gini, dalam keadaan ini justru mereka bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kondisi inilah yang Nabi Maleakhi kecam. Di Maleakhi 1 itu bicara tentang imam-imam yang tidak setia. Jadi justru setelah mereka membangun bait suci, ya, para imam menghina mezbah Tuhan. Kalau baca di Maleakhi 1, mereka mencemari korban bakaran. Apa yang terjadi? Coba buka di pasal 1, Maleakhi pasal 1. Kalau dibaca, bait suci jadi, tapi yang mereka bawa ke dalam bait suci, mereka bawa roti yang cemar. Alkitab tulis mereka bawa persembahan roti yang cemar. Alkitab tulis mereka bawa binatang yang buta. Mereka bawa binatang yang timpang, yang sakit untuk dipersembahkan. Nah, kalau udah baca kitab Imamat, binatang seperti apa yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan?
tidak bercacat, tidak bercela. Ya, bahkan dibawa datang lalu dia diperiksa lagi. Ya, kalau orang Toraja mungkin sangat tahu. Apa tuh kerbaunya namanya apa? Tedong, ya, yang pernah ke Toraja ya. Tedong, harganya mahal sekali karena dipastikan dia tidak punya cacat dan celah. Dan dia adalah sebuah bibit yang unggul. Nah, tapi ternyata bangsa Israel setelah pulang dari Babel, apa yang terjadi? Mereka bawa kebiasaan orang Babel. Jadi mereka cemari hukum dan ketetapan Tuhan. Bahkan bagi bait. Kebayang yang harusnya itu diperiksa dari ujung kepala, domba ya guys. Diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dia agak krok sedikit dia punya tanduk, tidak layak. Tiba-tiba yang dibawa yang sakit. Dicemarkan. Ayat 12 dari Maleakhi 1 bilang gini, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar. Dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Persepsi yang salah tentang kekudusan Tuhan. Kamu berkata ayat 13-nya, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam, kamu membawa binatang yang dirampas again. Ingat waktu Saul rampas binatang dari jajahannya lalu dia apa? Dia persembahkan, ditegur toh? Karena tidak bisa, binatang rampasan itu tidak bisa. Nah, binatang yang timpang dan binatang yang sakit kamu membawanya sebagai persembahan, kompromi, degradasi nilai, ya. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Lalu Maleakhi 2 itu judulnya dimulai dengan murka Tuhan terhadap para imam. Kenapa kak? Kok imam yang dimarahin? Karena yang menjaga hukum Tuhan harusnya ya Lewi. Mereka dikuduskan, dikhususkan itu satu suku untuk apa? Menjaga hukum dan ketetapan Tuhan. Ya, nah lalu Tuhan marah sama para imam, tapi di bawahnya apa yang terjadi? Tuhan marah juga sama bangsa Israel. Perihal apa? Kawin campur dan perceraian. Ya, ada keluarga-keluarga di tempat ini clear firman Tuhan. Ya, kawin campur apa kak? Menikah dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ada bangsa-bangsa di sekitarnya, ya kan? Lalu diambil istri dari sana, suami dari sana, lalu menikah. Dan orang-orang Israel tidak berkenan Tuhan. Lalu kau pikir bahwa itu berhenti saja di perjanjian lama? Salah saudara-saudari. Kenapa di tengah-tengah kita diajarkan tentang berpasangan tahun demi tahun. Diingatkan tahun demi tahun. Karena di perjanjian baru Tuhan ingatkan lagi. Bahasanya berubah. Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nilainya sama. Jangan berpasangan, jangan menikah dengan campur. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi yang kanan kiri coba lihat, colek, jangan berpasangan dengan yang tidak seimbang. Ya, bilangin kalau ada yang dekat-dekat sekarang putusin. Tengking, suruh putusin gitu. Kenapa? Karena kekejian bagi Tuhan. Demikian juga dengan apa? Maaf, Alkitab bilang dengan gamblang, perceraian itu tidak diinginkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kau yang mungkin dalam rumah tanggamu sedang goncang goyang ya. Ada kata perceraian muncul, mari bicarakan dengan pembimbingmu. Cari para pemimpin di tempat ini, bicara saja. Ada Kak Yorga, ada Kak Fosa, ada Bang Erik, ada Kak Lasma, ada Ko John, Kak Erlin, ya. Ajak bicara.
Lalu duduk bersama berdoa, berperkaralah dengan Tuhan. Kalau enggak persembahanmu adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu Maleakhi 2 ditutup dengan perikop yang judulnya Tuhan datang untuk menghukum. Cuman ada satu ayat, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak di manakah Allah yang menghukum. Bangsa Israel hidup dengan menyimpang dari kebenaran, tapi karena ada bait suci yang dibangun, can you see this? Bisa lihat ini, karena ada bait suci yang dibangun, jadi semua peraturan ketetapan beribadah dijalankan. Persembahan korban dibawa dari waktu ke waktu, dijalankan sesuai waktunya dan ketetapannya. Namun hanya menjalankan tanpa perkenanan Tuhan, bahkan melakukan saja di luar standar perkenanan, di luar standar kekudusan, di luar standar kebenaran. Berpikir bahwa oh enggak apa-apa, itu bukan perbuatan jahat. Begitu kira-kira ayat 12-nya dari Maleakhi 2. Ya, lalu tiba-tiba Maleakhi 3-nya muncul yang tadi kita baca bersama. Here's the thing. Jadi gini ya, jangan berpikir kau ada dalam pemuridan, dalam komunitas, rajin datang persekutuan. Kau melakukan form peneguhan, kesungguhan, form kesungguhan isi, kumpulkan, penuh terisi. Ya kan? Namun sebenarnya, nah makanya pasal 3 muncul. Ya kan? Kau melakukannya karena gini, ada bait suci. Saya dimuridkan Kak. Hadir persekutuan, hadir. Datang PA, datang. Rajin. Yang buka grup PA, yang selalu hadir nomor 1. Mungkin pembimbing kau tahu ada yang off. Something seems off walaupun orangnya sangat rajin. You can feel it in the spirit but you cannot mention it. Mungkin ini. Ada hal-hal yang memang ya kalau para pemimpin dan pembimbing ya bulan lalu ya kita dikumpulkan pemimpin kita ya Kak Yorga terus ke bawah gitu. Lihat form kesungguhannya. Selidiki duduk ya. Dari semenjak hari itu tiap hari ada aja yang tiba-tiba di Jakarta tuh tiap malam. Kester nanti malam bisa ketemu. Ya bisa jam sekian sampai jam sekian ketemunya di mana. Hampir tiap hari ada. Bukan hanya saya. Kalau Tania pun begitu. Ada aja yang ketemu tiap hari. Karena ternyata memang benar. Ada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan standar kebenaran. Kan gini ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu, betul ya? Amanat Agung kan? Semua kebenaran dasar yang hari ini sudah kita terima, berapa banyak yang sudah kita lakukan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa banyak yang masih setia kita lakukan? 4 pilar aja. Atau paling basic yang selalu diajarkan berkali-kali. 1 teduh. Siapa yang 1 teduh pagi ini? Angkat tangan. Terima kasih untuk kejujurannya yang tidak angkat tangan ya. Gak apa-apa, tapi itu dia. Itu yang membuat, ya tapi gak apa-apa. Itulah kebaikan Tuhan, ada api pemurnian Tuhan. Supaya menyingkapkan. Karena nanti kita main di numbers nih besar ya. Tapi tiap hari Kak Yorga ada buka jadwal ketemu di center. Ya. Karena ada aja yang harus dikonseling Kak, ternyata begini, begitu. Karena ternyata basicnya banyak yang goyang. Ya, waktu pertemuan kita kemarin, saya turun sampai ke cucu, sampai ke cicit. Beberapa yang saya lihat, random saya pilih, ajak ketemuan ngobrol. Benar, goyang.
Ternyata hal dasar mengampuni, goyang pusing kepala saya. Ternyata perkara pengampunan, dia mengertinya pengampuni itu ya sudahlah. Siapa yang ngajarin mengampuni ya sudahlah? Sampai hal dasar, ini dia. 4 pilar. Kita lakukannya kayak gimana? Sesuai dengan hukum dan ketetapan yang benar-benar diajar para pembimbing gitu ya, pemimpin di tempat ini. Apakah benar apa yang kau dapatkan dari atas, kau turunkan ke bawah tuh benar-benar penuh atau mulai di korting-korting? Gini Kak, anaknya soalnya kasihan. Gitu. Anaknya soalnya pelajar gitu ya. Jadi susah gitu. Tanya teman-teman pelajar dan cara mereka memulihkan pelajar ya. Kita belum punya materi khusus untuk pelajar. Tapi teman-teman pelajar, kakak-kakak pembimbing pelajar, saya tahu mereka bahkan bikin PPT khusus. Mengejawantahkan kembali pelajaran demi pelajaran untuk bisa mengajar dengan benar kepada generasi pelajar. Tapi apakah semua sesuai dengan porsinya? Atau kita cut off. Kemarin ngobrol sama Kak Fiona ya, kita sapu bersih ya. Kita menyelidiki murid-murid ya di persekutuan Kak Fiona gitu ya. Ada beberapa hal yang kita temui. Akhirnya kita, wah nah bener ya. Kita harus punya pengurapan yang berbeda untuk para profesi yang berbeda-beda ini. Yang kemudian sudah berkeluarga. Ada anak PA-nya tinggalnya di Tangerang ya. Kerjanya di Cililitan. Itu jauh banget guys, itu jauh banget. Jadi kalau kantor masuk jam 8, orangnya udah harus ada di KRL jam 6. Sudah menikah dan punya keluarga. Jadi akhirnya dia merelakan untuk tiap hari Kamis harus PA ke atas. Adakah kompromi-kompromi lain yang dilakukan? Tapi apakah orangnya benar-benar bersungguh-sungguh mengejar Tuhan dengan apa yang dia punya? Ada. Dan itu yang akhirnya kita lihat buahnya dari orang ini. Kalau enggak kayak tadi, ternyata kambingnya ada luka, udah enggak kita periksa. Karena yang penting datang. Kita murid kan, kita di PA, yang penting muridnya datang. Ya, bagi bahan selesai pulang. Duduk enggak pernah. Cerita enggak pernah. Ya, nih persekutuan, nih ya paling sering nih ya. Tapi sambil nyambi, kan soalnya online. Gitu ya. Nyambi ngapain? Nyambi masak. Gitu ya. Karena takut gosong, yang ditinggalkan yang mana? Pas lagi itu, pas pembicaranya menubuatkan sesuatu yang penting. Missed? Ya. Makanya kalau di profesi dan keluarga Bandung ya pemimpinnya Kak Fosa, pokoknya yang Bandung apapun yang terjadi datang hadir di tempat. Ya, gak ada ikutan online. Ya. Kalau sampai betul-betul ya emang hari itu kerja Kak masuk gitu ya. Saya punya anak-anak PA yang harus jaga di rumah sakit gitu ya. Dengan telinga satu mendengarkan firman. Kadang nanti dia bisa tiba-tiba respon lagi di Zoom. Nanti kadang besoknya Kak minta dong PPT yang kemarin kok Ade, minta dong PPT yang kemarin Ciuli. Isinya cuman ayat padahal ya, cuman ayat lagi gimana dong. Kapan khotbahnya ditayangkan lagi? Jangan mentang-mentang khotbahnya ditayangkan lagi kau gak hadir, kau kehilangan. Kau hidup below the standard, without you knowing, tapi kau mulai hidup di below the standard. Dikasih PR di PA, lupa mengerjakan, alasannya lupa mengerjakan. Padahalnya memang ya nggak dicatat emang nggak mau ngerjain kali ya. Atau mengerjakan tapi dicatat tapi aduh nggak begitu penting gitu. See you missing out. Nah inilah yang jadi persembahan-persembahan yang luka, yang gak layak, roti yang cemar yang kau bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan. Jadi memang kita ini, Maleakhi ini ada sebagai peringatan buat setiap kita. Yang sudah apa? Eklesia. Betul? Keluar dari Babel, menuju kepada tanah perjanjian. Dipanggil keluar dari kegelapan, dari Babel kepada terangnya yang ajaib.
ke tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Hidup setelah pertobatan, eklesia. Sebagai apa? The royal priesthood. Imam dan raja. Kalau imam dan raja maka Maleakhi 1 dan 2. Halo imam. Kenapa? Betul? Ya. Jadi kita Maleakhi ini memang untuk kita. Maleakhi 3. Ya. Dimulai dengan ayat 1-nya bilang, apa ayat 1-nya? Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Ntar sampai di situ dulu. Waktu saya baca ini saya tertegun, tau enggak? Tuhan tuh ya benar-benar ya panjang sabar dan berlimpah kasih setianya tuh ya indeed tahu. Dia udah marah nih yang tadi kan di ayat 12 tadi dia udah mau saya hukum gitu ya. Terus tiba-tiba disela dia bilang apa? Aku menyuruh utusanku untuk datang mendahului. Ya. Kalau referensi dari ayat ini itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Lalu apa seruan Yohanes Pembaptis? Pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Betul kan? Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadi pengingat hari lepas hari. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena apa? Penting untuk mengetahui. Karena penjelasannya di ayat selanjutnya bilang gini. Dengan mendadak. Apa yang terjadi? Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Dan waktu Tuhan sekonyong-konyong dengan mendadak datang, dia datang dengan apa ayat selanjutnya bilang? Api. Makanya yang tadi saya bilang ayat 1 tuh Tuhan tuh wah luar biasa. Ia berlimpah kasih setia dan panjang sabar tuh indeed. Dia masih kasih kepada kita peringatan. Nah biasa tuh kalau kayak gitu ditegur. Ayo datang sungguh-sungguh. Ya, ayo dikerjakan. Kenapa nggak saat teduh gitu kan? Ini kenapa doanya cuma 5 menit? Ini mah halo Tuhan selamat pagi terima kasih amin. Itu 5 menit itu makan ya. Gitu. Kenapa ininya begini laporan apa form kesungguhannya gitu ya. Ini kenapa ininya begini. Loh, kenapa saat teduhnya baru mulai jam 8 gitu ya. Kemarin ada anaknya saya. Kenapa mulainya baru jam 8 dek? Ya kak terlambat bangun. Kenapa bisa bangun jam 8 itu udah siang banget kan. Iya soalnya malamnya tidurnya kemalaman. Ngapain tidurnya kemalaman? Binge watching. Hah ngapain kenapa? Dicari tahu. Alasannya apa? Ya karena kalau enggak cari tahu akarnya tiba-tiba binge watching. Nonton apa kamu? Malam-malam. Hah? Tengah malam sampai subuh nonton apa? Hati-hati iblis ada sudah di depan pintu. Ngintip-ngintip. Nanti kamu jatuh dalam pencobaan. Karena dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Ia akan masuk ke baitnya. Dan waktu Tuhan datang. Dia datang dengan api. Ayat 2 bilang siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri bila ia menampakkan diri. Basically jawaban untuk pertanyaan ini ada di Mazmur 24 ayat 4. Ingat bunyinya apa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mereka yang sanggup berdiri dan boleh berdiri di hadapan Tuhan. Other than that gak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Perkaranya gini saudara-saudariku. Suka gak suka Tuhan akan datang dengan mendadak dalam hidupmu. Tapi perkaranya gini. Kalau dia tidak datang dengan api, maka gini, impurities and uncleanness gak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Yang kita punya impurities dan uncleanness, ketidakmurnian, ketidakbersihan, ketidakbenaran. Dan ini tidak bisa mengambil bagian ketika berdiri di hadapan Tuhan, saudara-saudariku. Gak bisa, makanya ayat 3-nya bilang gak ada yang bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk ketika ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Waktu Tuhan datang, Tuhan akan datang dengan sekuat ini. Dengan api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu.
Kalau kita nggak di level itu, hilang. Nggak bisa. Ya, tujuan dari refiner's fire itu untuk remove ini, impurities dan uncleanness. Waktu pertama kali dikasih tema ini, saya tuh baca sampai 2 kali. Refiner's fire atau refining fire. Ya, boleh diklik gak? Karena 2 kata ini dia punya maksud yang berbeda. Oh, kecilan ya? Ya adalah. Refiner's fire, nah saya cari di Alkitab Maleaki, dia tulis pakainya refiner's fire. Karena saya bahasa Inggris, saya tuh tahu kalau yang common digunakan itu harusnya refining fire. Ya, api penyucian atau api yang menyucikan, bukan refiner's fire. Jadi waktu tema ini dikasih, kenapa ya refiner's fire? Lalu saya buka di Maleaki waktu saya berdoa, ayat ini yang muncul, kenapa ya Tuhan refiner's fire? Dan Alkitab menggunakan kata refiner's fire. Secara struktur, ya, kata refiners, oh sorry deh, ini bukan. Harusnya ada satu lagi. Oke. Nggak ada ya, sorry. Nah, kata refiner's fire ya, secara struktur refiner's fire artinya posesif atau kepemilikan. Jadi maknanya api yang pemiliknya atau dimiliki oleh Tuhan. Itu refiner's fire. Kalau refining fire itu kata sifat atau kata benda. Mungkin kalau ada yang masih sekolah paham kali ya bahasa Inggris ya gitu. Artinya api yang menyucikan saja. It can be any fire. Api amarah bisa, api kebencian bisa. Tapi Alkitab literally gunakan kata refiner's fire. Karena api yang dijelaskan di Maleaki 3 ini specifically bilang gini. Ini api yang dari Tuhan yang tujuannya untuk membersihkan impurities dan uncleanness dalam kehidupan kita. Ya, makanya kenapa Maleaki signifikan banget dia pakai kata refiner's fire. Karena memang perkara ini perkara api Tuhan. Ada satu video yang mau saya tampilkan, boleh tolong diputarkan? Ngalangin. To a precious metals refinery because I want to show you the process that metal goes through as it's being refined. Come take a look with me. Now, the process of refining fine metal starts when gold, silver, platinum, and palladium are delivered to the refinery in several impure forms, some still connected to false teeth and other creepy stuff like that. The lots of precious metals are weighed and tabulated, then the lots are combined with flux, which looks a lot like you're actually making matters worse by pouring a bunch of dirty sand in with the metal, but it's actually a very important ingredient. This flux and the impure metal is placed in a vessel called a crucible. This is made from material that can take the heat better than the material inside it. So the crucible is then put into a melting furnace that transforms the metal and flux into a molten material, usually within 30 to 45 minutes. The crucible is then removed and the molten material is poured into a mold, sometimes shaped like a brick or other times like an inverted cone. Especially when they use a lot of flux in the cone-shaped mold, the flux fuses with the undesired matter to form a slag that is lighter than the precious metals. The slag naturally floats to the top of the mold, leaving a pure button of metal below. You can then easily separate the metal button from the slag. Once the whole lot has been melted and sampled, it's then remelted and recooled into grains about the size of BBs in order to speed up the extraction process. The grains are then placed into a mantle where an acid solution is used to dissolve the metals into a liquid form. Once the metals are fully dissolved, chemists use other substances to induce reactions that extract the exact metal they are looking for. The results are that you end up with an absolutely pure piece of gold, silver, platinum, or palladium. Oke, video yang barusan kita tonton itu adalah proses dari pemurnian, refining ya. Ternyata ada 2 cara untuk melebur emas atau logam. Ya, cara yang pertama namanya Miller process.
Prinsipnya dia menggunakan gelas klorin yang tadi di awal itu untuk mengoksidasi logam pengotor. Jadi dicampurin tuh si yang mau di purify-nya, yang emas logam yang mau dimurnikannya gitu ya. Dengan flux tadi itu ada semacam pasir kotor yang memang dibutuhkan untuk proses itu. Lalu emas dilebur dalam crucible. Namanya alat yang tadi itu namanya crucible pada suhu yang sangat tinggi. Nah lalu gas klorin dicairkan ke logam air. Lalu logam-logam yang seharusnya perak, emas, tembaga, seng itu bereaksi membentuk klorida dan naik ke permukaan sebagai kotoran yang tadi kecil di atas. Tapi yang murni, yang asli tadi dibilang apa? Dia akan mengendap dan mengeras di bawah. Tapi yang kotor itu karena dia lebih ringan, dia naik ke atas dalam proses ini. Tapi faktanya adalah hasil kemurniannya itu 99,5% murninya. Kelebihannya dia cepat, tadi ya 30 sampai 45 menit dan murah. Tapi menyakitkan karena itu suhu panas tinggi. Kekurangannya tidak mencapai kemurnian tinggi. Butuh proses lanjutan. Nah, yang tadi itu 2 proses disatuin. Proses yang kedua itu namanya Whole-wheel process. Atau ini orang IPA lah ya, elektrolisis ya. Prinsip elektrolisis dalam larutan asam emas. Dilarutkan lagi dalam larutan yang berbeda. Ya, tadi kan dia harus setelah tadi udah jadi gumpalan, yang pertama dibilang apa? Dimasukin lagi dalam crucible, dipanaskan lagi, dia mencair lagi, didinginkan lagi dengan cara yang berbeda. Makanya paham waktu Mazmur bilang, kamu dimurnikan sampai 7 kali. Seperti kemurnian perak. Ini tuh gini, 7 kali itu bicara sempurna ya kan? Angka sempurna. Saudara-saudariku yang kekasih, ternyata perkara dimurnikan itu akan terus terjadi seumur hidup kita sampai apa lagunya kan? Wajah Kristus dalam hatiku. Salah ya lagunya, bukan gitu ya. Sampai wajah Kristus yang terpancar. Sampai si yang dimurnikan ini, kayaknya selalu bilang gini, kalau ngaca yang muncul tuh pria brewok itu gitu ya. Sampai waktu ngaca yang terlihat itu ya Kristus. Dan Mazmur gak salah, dia bilang 7 kali indeed. Belum selesai di situ, ada satu proses namanya whole-wheel ini, dibilang gini, emas yang kebayang ya, emas yang tidak murni masa dibilangnya. Udah dipanaskan, udah sampai kayak gitu berkali-kali, masih kurang murni. Lalu dibilang apa? Dijadikan anoda. Saya sampai cari anoda ini apa ya, thanks God for ChatGPT ya. Dia larut atau dia dissolve. Ternyata di dalam ya si cairan ini, kalau tadi ya muncul ke permukaan, betul? Ya kan? Nah, jadi kita punya proses itu, nanti ada waktu di mana waktu ditegur muncul ke permukaan, ngambek, pundung, marah ya, ngeblok pembimbing ya, nggak bisa dikejar ya, pokoknya hilang. Tiba-tiba pindah rumah, ada kita mah pindah kos, dikejar, ditanyain, yang ini masih di kamar, udah pindah dari minggu lalu, pindah kemana, nggak tahu kak, cari ke teman-teman yang nggak ada yang tahu, kabur, muncul ke permukaan yang aslinya ya kan, ditegur ngapain, reaktif. ini grup benar tadi ya, ya makanya saya bilang. Nah ini tuh bagus banget. Permainannya waktu saya lihat sampai 2 kali apa 3 kali saya tonton itu video. Benar, karena tujuan Tuhan itu jelas supaya setiap kita mencapai titik kemurnian tertinggi. Kenapa ya? Karena orang bersih tangannya dan murni hatinya aja yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Lah kita nih hidup untuk apa? Endingnya kita akan berdiri di hadapan siapa? Kau dengan satu dengan yang lain? Ya enggak, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan siapa? Tuhan. Jadi most definitely ini api yang tidak bisa kau lari daripadanya. Kau suka gak suka Tuhan akan murnikan. But here's the thing, ada 2 cara gitu kan. Yang pertama akan muncul pasti. Betul? Apalagi yang muncul? Ketika disuruh mengampuni, gak mau, kakak gak tahu bagaimana sakitnya aku. Mantap.
Iya kan? Tapi gini, cara yang kedua keren banget. Emas yang tidak murni tadi dalam cairan ini dia larut men. Ternyata semua substance yang lain selain yang murni bahkan dibilang dia dissolve. Tapi katoda atau yang mengendap adalah lempengan yang murninya. Firman Tuhan dibilang apa dia? Memisahkan sendi-sendi dan sumsum itu pedang. Memisahkan pertimbangan hati dan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Ya. Saat arus listrik dialirkan, emas dari anoda larut dan mengendap ke katoda sebagai emas murni. Nah, terus kemudian dibutuhkan susah ya ngomongnya ya, arus listrik. Ya. Holy Spirit activate. Ketika Holy Spirit diaktifasi, arus listriknya diaktifasi, emas dari anoda yang larut itu mengendap ke katoda sebagai emas yang murni. Hasilnya memang tidak ada yang 100%. Kayak gini, 99,99%. Sampai hari ini, saya sampai udah cari di Wikipedia ya. Sampai hari ini emas yang paling murni angkanya di 99,99%. Kecuali kalau ada yang punya fakta yang berbeda boleh ya dibantah kebenarannya. Tapi saya udah nyari di beberapa source yang paling tinggi 99,99%. Sampai hari ini itu adalah ukuran kemurnian tertinggi. Kelebihannya sangat murni. Hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Saya jadi tahu ya, kenapa orang yang terus dimurnikan, firman Tuhan bilang gini, kamu gak dipajang di belakang, kamu ditaruh di depan. Menjadi apa? Kalau Yesaya bilang the splendor of God's beauty, the splendor of God's glory. Kenapa? Murni. Yang pakai dibilang apa? Perusahaan-perusahaan besar. Orang-orang yang dari lumpur ya, mengizinkan Tuhan mengangkat hidupnya. Firman Tuhan bilang apa? Ditaruh di kursi untuk duduk bersama raja-raja. Here's the thing, karena kemurnian. Namun kekurangannya ini keren banget, dijadikan kekurangan. Mahal dan lambat, betul, tapi jangan khawatir. Malaikat 3 bilang apa? He will sit as a refiner. Tuhan duduk untuk memurnikan. Tuhan tidak terburu-buru dengan proses hidupmu men. Kau yang kadang terburu-buru, ayo dong buruan Tuhan. Cepet, maunya cepet. Tuhan bilang, sabar. Tuhan duduk as a refiner. Waktu saya baca ini dengan fakta bahwa kekurangannya mahal dan lambat. Oh ya, that's my God. That's the kind of God that I worship. Dia tidak terburu-buru. Seumur hidup selama kau merelakan hatimu men, Tuhan duduk dan memurnikan. He sits and waits. Sampai apa? Semua yang lain dissolve. Melted. Tujuannya jelas, setiap kita mencapai titik kemurnian tertinggi. Kenapa? Ya terutama di akhir zaman inilah. Hari-hari ini ya sudah jelas. Tuhan mau mengerjakan kekudusannya di tengah-tengah kita. 1 Petrus 4 ayat 7 dibilang gini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bukan menjadi panik. Ya, ketika api permurnian Tuhan datang dalam hidupmu, you will know ketika Tuhan duduk ya. Tiba-tiba keadaan yang tidak biasa terjadi dalam hidupmu. You think you're fine all this time. Kayaknya baik-baik aja, tapi tiba-tiba terguncang. Kenapa?
sekonyong-konyong dengan mendadak Tuhan datang dalam hidup setiap kita. Kenapa? Waktunya Tuhan, musimnya Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang memang harus dikerjakan. Kayaknya semuanya baik-baik aja, tiba-tiba terjadi sesuatu yang, wah ini Tuhan datang dalam mendadak. Dibilang gini, kuasai dirimu dan jadilah tenang. 1 Petrus, bukan panik, bukan marah, bukan kabur dengan proses Tuhan dalam hidup kita. Tapi kuasai dirimu, jadilah tenang. Ayatnya bilang supaya kamu dapat berdoa. Justru supaya setiap kita terhubung dengan Tuhan, supaya justru setiap kita mengerti kehendak Tuhan. Saya lupa cantumkan, tapi amplified dari kata supaya kamu bisa berdoa, dapat berdoa, itu amplified versionnya dia bilang gini, staying balanced and focus on the things of God. So that your communication will be clear, reasonable, specific, and pleasing to Him. Karena banyak kali ketika tiba-tiba Tuhan bawa datang pembentukan dalam hidup kita, zudzon, betul? Curiga, marah, kesel. Lalu apa yang biasanya kita lakukan selain kabur, gak mau dikontak, hilang, kesel dan segala macam, berhenti berdoa biasanya. Karena kita tahu kalau baca Alkitab dan berdoa, maka ayat firman akan apa? Melompat kepadamu. Maka firman yang biasanya kamu baca, biasanya kayaknya santai aja baca Amsal. Tiba-tiba kayak waktu baca ada tangan keluar nampar bolak-balik gitu kan. Kayak gitu. Jadi waktu mau berdoa, takut nanti Roh Kudus tegur tiba-tiba. Begitu. Padahal firman Tuhan bilang, staying focus on the things of God. Bukan malah cari pembenaran, cari orang buat cerita untuk panik. Tapi gini, staying focus waktu kau berdoa, kau sedang ambil posisi untuk, oh ini loh yang Tuhan mau bilang. Lalu dibilang, dia penjelasannya gini, so that your communication, komunikasimu dengan Tuhan will be apa? Clear, reasonable. Nah, kan kita kadang gak suka ya kalau terjadi sesuatu terus gak ada penjelasan, ya kan? Firman Tuhan udah bilang, kalau saja kau berdoa, things probably will be clear. And apa? Reasonable. Semua pertanyaan dan perbantahanmu itu ada jawabannya ternyata. Dan dibilang bukan sekedar reasonable, specific. Dan pleasing to Him, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, it's different. Tapi kalau udah panik dulu, marah dulu, diem dulu. Saya dulu gitu, kalau pundung saya diem. Nanti kayak warga yang, Sar, si pundung enggak? Enggak. Gitu. Ya, nanti masih ditanya kadang sama pemimpin saya, masih suka pundung enggak? Enggak Kak, ngapain pundung, enggak ada waktunya lagi untuk memperbaiki. Karena gitu dulu, kalau pundung diem. Padahal apa? Komunikasi men. Dan iblis suka banget ngerusak di komunikasi supaya kamu tidak mengerti apa kehendak Tuhan lewat segala sesuatu yang terjadi hari ini. Tapi malah milihnya kabur. See? Saudara-saudara yang kekasih ayat 12 ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bahasa Inggrisnya dia bilang gini, beloved, do not be surprised of the fiery ordeal which is taking place to test you. That is to test the quality of your faith, the quality of your worship, the quality of your offerings. Betul enggak yang masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak? Sudah kompromi. Kau sudah bawa sebenarnya binatang yang cacat. Kau sudah bawa roti yang kemarin, yang basi, yang cemar. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Penghakiman, proses pemurnian akan Tuhan kerjakan dari mana?
rumah Allah sendiri. Siapa bait Allah di tempat ini? Jadi siapa yang akan dimurnikan lebih dahulu? Jadi kalau terjadi sesuatu dalam waktu yang ini, saya ingat banget ya, bahkan ini udah berkali-kali dihotbahkan di tangan-tangan kita. Kalau terjadi sesuatu yang tidak biasa, jangan reaktif. Responi dengan benar. Tadi 1 Petrus 4 ayat 7 dia kasih kunci. Suruh ngapain? Berdoa. Supaya apa? So that you will understand. Supaya komunikasi dengan Tuhan terjaga. Kamu gak sudzon sama Tuhan. Sehingga hatimu, hidupmu tidak lagi murni sama Tuhan. Datang sama Tuhan mau terjadi sesuatu. Tuhan menjanjikan sesuatu. Lama-lama janji Tuhan yang ada padamu kau ragukan. See? Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Masing-masing setiap kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab mengenai apa? 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Here's the thing. Yang sudah meletakkan, gak ada dasar yang lain selain dasar Yesus yang dibangun dalam hidup kita. Itu ayat 12, ayat 11-nya bilang begitu. Tapi gini, bagaimana dengan kita bangun diri kita sendiri? Makanya tadi di atas kan sudah saya bilang, segala amanat agungnya bilang gini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kurang lebih dalam pemuridan di tengah-tengah kita, modelnya kan gini, apa yang didapat dari pembimbingmu gitu ya, kau ajarkan lagi ke bawah, kau lakukan segala sesuatu yang diajarkan itu, lalu kau ajarkan lagi ke bawah gitu kan. Dengan terus kau lakukan apa yang harus kau lakukan itu. Karena itu juga yang kamu ajarkan ke bawah. Begitu kan? Lalu nanti kau pastikan yang di bawahmu, anak-anakmu mengajarkan kepada cucu-cucumu sama. Makanya yang diperhatikan mereka lakukan segala sesuatu yang sudah diajarkan. Supaya gini, kalau dari atas yang Tuhan kasih emas, mau sampai turunan ke-7, ke-8, ke-9, emas. Tapi kalau kita kompromi perak, kita kompromi tembaga. Tapi firman Tuhan sadis banget. Dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Dengan kompromi dengan kebenaran, atau gitu yang tadi ya, kita berlaku tidak setia terhadap segala sesuatu yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Sih, ada ingat 2 bulan lalu ada nubuatan Kak Yarga bagi di sini. Masih dilakukan? Masih dikejar? Kak Yarga ingat gak Kak? Ya kan? Masih dilakukan, masih dikejar? Ya kan? Masih berharap? Masih pegang sama janji Tuhan? Atau lupa? See the thing, nanti terjadi pemisahannya kelihatan banget. Mana yang emas, mana yang perak, mana yang kayu tiba-tiba, mana yang jerami. Karena yang emas, dia akan bangun. Lalu berdoa, ya awal tahun. Ingat? Kak Yarga challenge? Apa challenge-nya? Tengah malam. Betul? Berapa banyak yang bangun tengah malam berdoa? Sih, berapa banyak yang hari-hari ini lihat apa yang kau doakan, Tuhan gantikan. Sih, Kak gak banyak ternyata yang ngerjain. Sih, teman-teman come on, murid Tuhan come on. Itu aneh banget loh. Saya 20 tahun dimuridin, saya belum pernah dengar Kak Yarga bilang tengah malam. Kalau dulu dibagikan tuh waktu jaga, waktu pergantian jaga. Which is jam 3 pagi. Yang saya tahu pembimbing saya saat teduhnya jam segitu. Jadi saya masih lihat orang-orang yang melakukannya. Saya jam 4, jam 3 baru pulang biasanya tengah malam ya. Jadi jam 4 gitu.
Ya kompromi gitu ya. Ini pengalaman pribadi, ini bukan kebenaran ya teman-teman. Ini bukan kebenaran, tapi saya pribadi, ini pribadi. Kadang pulang malam, apalagi anak-anak yang kadang kalau PA sama ada anak PA saya itu kan syarat, tinggalnya kan di Tangerang. Ya, jadi kadang kita onsite, kadang kita online. Nah kalau anak ini udah onsite, dia tinggal di Tangerang men. Untuk ke Jakarta Pusat, jadi kita harus cari titik tengah, which is Grand Indonesia ya gitu ya. Bisa sampai jam 10, daerah sekitar situ paling jam 11. Selesai pulang, itu kan jam 12, setengah 1 baru nyampe. Ya, kita juga akhirnya ya baru nyampe jam segitu. Kadang dulu, karena saya dengar ya beberapa saudara PA saya melakukan ini. Ya udah kagok, satu dulu aja baru tidur. Satu ketika Tuhan bilang gini, itu bukan jam pergantian jaga malammu. Iya, jadi udah tidur aja. Bangunnya tetap jam 1 teduh. Saya bilang ini kebenaran, itu masing-masing ya. Makanya saya bilang ini pengalaman saya. Buat saya gak dibolehin yang kayak gitu. Itu buat saya tuh kompromi, buat saya. Tapi jam tidurnya jadi kurang. Tapi buat Tuhan, buat kamu Esther itu kompromi. Gak bisa. Tapi ada kalanya Tuhan, capek banget. Boleh 1 dunia sekarang. Ya 1 dua aja. Tetap bangunnya jam 4 kok atau jam 5 kok. Ya dibangunin lagi ya Tuhan. Mau ngomong apa saya dengerin. Gitu. Karena ini masing-masing. Kau akan lihat kamu emas perak. Kau lihat pembimbingmu emas dia kak. Tapi kok saya nggak emas-emas. Saya cemas-cemas gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang pembimbingmu lakukan. Kau kompromi. Sehingga ayat selanjutnya bilang gini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saudara-saudariku, waktu api pemurnian Tuhan datang, gak ada gandengan tangan. Gue gak bisa bilang, Kak Yorga ngajarin saya Tuhan Yesus. Ditoer Roh Kudus lu. Bener. Karena masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Guys, kalau Tuhan yang menyatakan, ngana bisa sembunyiin apa? Gak ada. Kayak gitu ya, maaf kenceng ya. Ya betul, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bahasanya gini, bahasa Inggris, each one's. Kalau bahasa Inggris paham ya, each one's. Udah each one abestropi S. Masing-masing Ngana gak bisa tuduh Ngana punya orang tua. Saya lahir dari orang tua yang berkekurangan terus. Gak ada kamar untuk Yesus juga gak ada kamar untuk meletakkan kepalanya. Makanya dia keluar pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, betul? Untuk keluar berdoa. Karena dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala gitu kan. Saya ngomong gini karena waktu saya tinggal sama saudara-saudara saya, waktu awal dimuridkan 2005, ya, kalau saya mau bahasa roh, saya masuk kamar mandi, saya bunyiin air keran kan masih pakai bak, nah saya bahasa roh, bersaingnya cuma boleh dengan volume air, karena nggak paham mereka, nanti saya dirajam, dikeluarin dari kakak ya waktu itu ya, nggak bisa masih sekolah, gitu. Pokoknya do all things in your power untuk mengenal Tuhan. Kalau nggak muncul. Karena masing-masing will be clearly shown for what it is. Ini saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya bisa sekejam ini. Tapi dia bilang akan secara jelas-jelas dipertontonkan sebagaimana yang terjadinya begitu. Nggak akan dipolish sedikit biar agak baik. Gitu. Kalau kasih laporan kepada pembimbing di atas, manis gitu anak PA kita. Oh gak ada kalau yang ini. Gak ada. Dia telanjangin si paling kecil-kecilnya. Orang sama api mah tulang aja jadi debu. Serius. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Semua akan terlihat dengan sangat jelas. Kurang lebih begitu terjemahannya. Dengan apa kau dibangun. Ini akan melampaui isi dari laporan form kesungguhanmu.
Karena paham kesungguhanmu bisa kamu ya modifikasi dikit lah. Gitu kan. Tapi kalau hatimu yang diuji, form kesungguhanmu kalah. Bukti dari form kesungguhanmu adalah ketika hatimu diuji. Betul enggak dia baca 8 pasal? Masa 8 pasal dibaca tiap hari gak ada satupun yang nampar waktu hatimu diuji? Masih kabur, masih hilang. Berarti dia gak baca. Dia pikir itu komik. And the fire, hatimu dibedah, dibongkar. For the day of judgment will disclose it. Because it is to be revealed with fire. Akan tersingkap semua maksud dan tujuan hatimu. And the fire will test the quality and character and worth of each work. Ternyata semua yang kau kerjakan, dia punya kualitas, dia punya karakter, dia punya worth. Bahasa Indonesianya apa? Nilai. Dari semua yang kau kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, itu tidak bisa ditipu. Ya. Itu tidak bisa ditipu. Ketika terjadi sesuatu dengan keluargamu, menggoncang hatimu, Makanya berapa orang yang habis kehilangan orang tuanya atau orang yang dikasihinya, nah itu kelihatan. Kelihatan banget goyangnya berapa lama. Kalau kita biasa bermimpin, kita lihat goyangnya berapa lama gitu ya. Atau goyang sebentar habis itu sudah balik lagi posisinya. Oh ini. Maksud dan kemurnian hatinya, dia punya kualitas, dia punya karakter, dia punya worth. Dari apa yang selama ini dia sungguh-sungguh bangun di hadapan Tuhan. Di mana tempat yang gak kelihatan, di kamar, dia mungkin gak laporan ke semua orang, tapi dia PI. Dia masih gak lakukan. Kalau ada yang bersaksi, terinspirasi gitu ya, masih dilakukan apa enggak. Sampai hari ini tuh saya terberkati banget waktu pembimbing saya bagikan, kayak itu pesan makanan terus suruh GoFood-nya ambil aja. Sampai hari ini suka saya lakukan. Karena kayak iya ya, ada orang-orang tuh yang kayak gitu tuh bisa pesan panjang banget kayak doa dalam bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti itu ditulis gitu semuanya kayak udah pak iya nggak apa-apa pak iya udah pak saya nggak paham juga kan gitu. Tapi buat saya hatinya nyampe. Kalau saya dari mana-mana mau beli makan pas lagi dong pak ada nasi kuning beli dulu yuk sampai ibu nasi kuning dekat kosan saya udah hafal. Oh kalau neng ini beli pasti bapak dapat. Hah masa? Iya kita udah hafal. Dari yang biasanya saya beli buat 2 porsi, lama-lama si ibu nasi kuning itu nanti dikorting dari punya saya. Jadi saya udah tahu nih, kan biasanya gitu ya. Makanya itu aja kan sebenarnya seleranya itu aja kan. Jadi udah tahu harganya pasti kan gitu kan. Tiba-tiba kok kurang gitu. Ya ibu juga ikutan lah. Curang ibu mah gak usah ikut-ikutan. Ibu kasih aja buat yang enggak segini pokoknya mah. Jadi gitu sekarang. You don't know but you stir something big. Tapi gini, kemurnian hatinya kelihatan gak? Waktu ada yang bersaksi gitu ya. Waktu ada yang cerita PI terintimidasi gak? Saya terintimidasi loh. Tiap kali saya PI sama Kaylin tuh dia habis PI-in orang. Besok gue cari orang buat PI. Besok gue naik Grab yang jauh supaya gue bisa PI. Gitu, karena anaknya PI. Ntar gue kagak bisa counter dia kan. PI, ntar dia tanya lagi, tante kemarin aku PI orang terus orangnya ngomong gini, gue belum punya pengalaman itu, gimana ini? Ya gak bisa, karena akan diuji. Quality, karakter, worth. Yang diuji bukan sekedar, oh bagus, enggak. Quality, karakter, worth. 2 Korintus 5 ayat 10.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik ataupun jahat. Saya mau baca bahasa Inggrisnya. For we believers we be called to account. Siapa believers di tempat ini? Semua yang angkat tangan dengar baik. You will be called to account. Kau orang percaya, firman Tuhan bilang gini, kau akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Bahasa Indonesia bagus banget dia pakai kata account ya. Akan untuk apa? Hitung-hitungan. Gitu kurang lebih. Ya. Must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be repaid. Setiap kita masing-masing gak gandengan tangan lagi, ini bukan orang tua mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya atau bahkan suami dan istri. Kan firman Tuhan bilang kita sudah menjadi satu. Kagak ada. Yang ini tetap all the believers, each one of us akan dipanggil to be account. Ya, satu, nggak ada satu, nggak bisa ya. Ini masing-masing akan dibilang dia pakai kata repaid, membayar. Akan bayar for what has been done in the body. Nah, ini bagus banget nih ayatnya. Waktu saya baca ayatnya juga, waduh, untuk semua dan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam tubuh ini nih. Nah kan, dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita masing-masing. Whether good or bad. Mau yang baik, yang tidak baik, semua akan tersingkap, akan terungkap oleh api. Ya, makanya firman Tuhan kan bisa membedakan kan, mana keinginan hati, mana yang dari roh Allah. Ya, kalau api bukan hanya membedakan api, dia bukan hanya membedakan, dia menyingkapkan sampai ke tulang-tulangnya. Ya, makanya tadi saya bilang anak saya ketemu Cicit PA, ngobrol, baru saya tahu gitu ya. Karena dia bilang, saya bingung deh Kak, ini kayaknya berulang waktu cerita. Kamu ada di bab apa? Ini. Dek itu hati bapu kamu kenapa? Balik lagi ke hati Bapa lagi. Karena ternyata yang tadi saya cerita, pengampunan dia pikir kalau sudah berdoa, selesai mention nama orangnya, diampuni sudah. Lah kagak, karena habis itu pulang orangnya berubah? Enggak, sama kelakuannya persis. Di hatinya dia, ya sudahlah tadi kan udah berdoa. Enggak gitu Bambang, enggak gitu. Caranya enggak gitu, pengampunan enggak gitu. Ini aduh belajar ulang nih gitu. Maka 1 jam lah berjalan ya sama dia ngobrol tentang pengampunan. Habis itu baru telepon pembimbingnya. Segera dalam waktu yang singkat-singkatnya duduk sama ini anak beresin. Ya, kenapa? Api akan reveal, disingkapin. Bahwa ternyata yang kamu bilang sudah selesai kakak udah mengampuni. Itu cuman ya sudahlah kamu suppress itu down. Gitu kan? Lalu ketika dalam kamu mengenal Tuhan terus menerus, Tuhan tempatkan bukan Bapa, tapi Bapa-Bapa rohani. Pemimpin-pemimpin di atasmu, begitu ya. Lalu kerjaannya kamu karena area kepemimpinan, otoritas yang kena, gak tahan. Berantem mulu sama pemimpin persekutuannya. Kalau di meeting berbantah mulu gitu, kalau disuruh apa tuh ada aja perbantahannya sih. Karena ternyata perkara itu disuppress down sama dia, bukannya dikejar diselesaikan. Api akan memurnikan, akan menyingkapkan itu. Jadi mungkin yang kayak gitu-gitu di tengah-tengah kita, datanglah dengan api Tuhan. Ya, supaya dimunculkan ke permukaan. That is each will be held responsible for his action, purposes, goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities, and abilities. Bagus banget loh ini ayat. Saya baru baca Amplified-nya dan saya waduh, setiap kita akan bertanggung jawab untuk gini, action, perbuatan kita, purpose,
tujuan kita melakukan semua yang hari ini kita lakukan? Betulkah karena mau mengasihi Tuhan? Betulkah mau mengenal Tuhan? Betulkah karena sungguh-sungguh mengejar Tuhan? Atau karena ngejar supaya bisa DC, bisa EDC? Atau karena udah gak ada lagi pelayan di tengah-tengah persekutuan, jadi butuh pelayan, jadi ayo dikejar deh, gitu kan. Purpose, goals, motif, yang tersembunyi tuh, ya kan? Supaya diakui, supaya bisa tampil Kak, karena saya bisa main musik. Saya juga bisa lakukan ini dan itu, bisa lakukan ini dan itu. Pengennya supaya bisa melayani. Nah, betulkah motifnya itu? The use or misuse of time. Waktu yang ada, apakah sungguh-sungguh kau pergunakan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan, untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya, atau misuse of time? Alias pemalas. Pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya, lalu jadilah bijak. Ya. Atau apa? Ya, yang selalu disinggung gitu ya. Main game. Adiktif bukan main game itu? Apalagi kalau satu level menang terus ya kan? Terus kan jadi bonusnya jadi banyak kan? Main apa tuh aku tuh Royal Kingdom. Apa satu lagi yang kayak apa tuh? Ya gitulah. Yang ada bola-bolanya kalau dipencet mati banyak gitu kan. Terus begitu menang level itu, bonus yang lainnya ditambahin, peluru-pelurunya jadi tambah banyak. Kagak berhenti, tiba-tiba udah sejam. The misuse of time. Opportunities. Tuhan pertemukan dengan orang ini, orang itu. Di hati Roh Kudus sudah berteriak, PI, woi PI, cepat PI gitu ya. Kagak PI. Besoknya orangnya meninggal gitu contohnya ya, ekstrim. Misuse. Opportunity untuk berdoa buat orang. Opportunity untuk sekolah lagi. Opportunity untuk apa lagi? Semua yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu untuk kau kerjakan. Ya kan? Untuk berbuat baik. Untuk mengampuni. Untuk memberi. Tuh, Satria sebelum berangkat bulan Juli tuh. Siapa yang mau memberi gitu ya. Ya, nanti dia bulan Juli dia berangkat, nanti 2030 baru dia balik. 5 tahun kan baru dia balik tuh. Opportunities, misuse, dan abilities. Nah, ayo orang-orang 2 talenta, orang-orang 5 talenta, tapi tiap kali Tuhan panggil masih nantilah Kakak Yuli dulu aja. Juli mah bisa kok semua, emang bisa dia semua. Ya kan, Kak Erlin lagi aja lah. Belum berani. Kau simpan terus talenta-talentamu. Abilities. Kemampuan untuk apa? Berjalan bersama-sama, melayani persekutuan ya. Bersekutu bersama. Tapi kau gak mau. Datang persekutuan onsite. Onsite. Tapi gini, gak punya kemampuan untuk datang onsite, tapi tidak datang onsite, bertobat. Ya, misuse of abilities ya, and opportunities ya. Yang hari ini, nanti susah lagi loh ketemu Satria 5 tahun lagi loh, yang gak datang ya. Iya. Kobilino besok langsung berangkat dia. Ya. Misuse untuk semua ya, itu cuman secuil contoh. Tapi apapun yang Roh Kudus ingatkan dalam hatimu, yang sampai hari ini either you really use it full to its purpose gitu. Kenapa bahasa Inggris? Betul kau gunakan semua itu sesuai dengan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupmu, atau you misuse it. Sampai hari ini bahkan masih kau simpan. Ayo, yang bisa main musik ya.
Kau tahu ya, kau datang persekutuan rajin, kau sudah dimuridkan. Tapi kamu diam-diam aja soalnya gak enak. Kalau denger Kak Wahyu, Kak John yang main bagus, kalau aku baru-baru. Come on lah. Ya, tampil ke depan. Kenapa? Kalau ini saya gak tampilkan, tapi di perikop yang sama ada ayat 17 yang kita semua tahu. Karena siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Betulkah saya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah satu-satunya dan penguasa tunggal dalam hidup saya ini, benarkah sudah terus menerus mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui di dalam Kristus, yang terus dimurnikan? Karena gini, si sisa-sisa nikel aduh ketiba-tiba nikel ya, nikel ya, apalagi tuh nikel loh, enggak. Tembaga, perunggu, semua yang bukannya harus ada, bukan emas di hidupmu, itu harus melted. Dia caranya gimana? Terus menerus mengenakan manusia baru yang diperbarui di dalam Kristus. You have Holy Spirit, Roh Kudus pasti jelasin. Roh Kudus pasti akan bilang, ini udah gak bisa, lepasin. Kebiasaan ini udah gak boleh. Lepasin. Bahkan banyak kali saya temukan, sampai ke fisik-fisik. Saya punya cici ini ya, jadikan contoh ya gitu ya. Sampai hari ini dia selalu berpakaian rok di bawah lutut. Karena satu masa Tuhan bilang gak boleh di atas lutut. Sampai hari ini syar'i. Bunda, tapi cakep. Ya, syar'i bunda, tapi cakep. Serius. Sampai kita mau main kemanapun, Ciuli punya pakaian syar'i. Sekarang bahkan kalau ke pantai-pantai lebih banyak pakai yang panjang-panjang gitu. Biar kalau foto cakep gitu ya, dress-dress panjang itu. Berubah oleh pembaharuan budimu. Tapi kalau kau kenal Ciuli yang 20 tahun lalu, pusing gua kalau dia naik motor. Cek, nih jaket gitu, tutup gitu. Dan setiap kita, ya saya juga dulu mana bisa berpenampilan kayak gini, kagak mau ya, pokoknya yang paling santai gitu ya. Gak ada berubah, Tuhan bilang kagak ada berubah. Dan hal yang lain ya, terutama karakter, worthy ya. And the fire will test the quality and character and worth of each person. Ini di 2 Korintus. Oke. Saya mau tampilkan gambar terakhir. Tutup dengan ini. Ini ya, ini keren banget teman-teman. Namanya apa tadi? Crucible. Saya beneran googling, saya cari, bahkan saya sampai tanya ChatGPT. Ya, kata dasar crucible ini adalah kata yang sama, cross. Keren ya? Iya, crucible, kata yang sama, cross. Literally salib men. Dan dibilang gini, emas yang mau dimurnikan itu. Bang, saudara dan saya berdoa Roh Kudus kasih pengertian ini ya. Betapa besarnya kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Tahukah engkau bahkan waktu dia murnikan, dia sembunyikan engkau di balik salibnya, men. Benda ini dari zaman sebelum Yesus namanya crucible, men. Dia serve its purpose. Namanya crucible. Ini adalah benda yang lebih mau dipanaskan kayak gimana pun dia nggak meleleh. Ketika kau hidup, ya kayaknya paham ya. Waktu Tuhan bilang, waktu Tuhan apa yang harus kita lakukan? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Betul? Ketika kau hidup dengan memikul salibnya Tuhan. Yang kau gak tahu, dia masukkan engkau, crucible, it's the cross of Christ. Kasih karunia Tuhan yang gini, menutup bungkus engkau selama masa pemurnian.
Ketika kau dimurnikan, kau disembunyikan di dalam salib Kristus. Bahwa pengorbanan Kristus itu sudah jauh lebih besar dari semua penyucian, pemurnian, apa yang akan turbulansi bahkan yang Tuhan izinkan datang ke dalam hidup kita supaya kita dimurnikan. Karena tujuan kita dimurnikan satu, supaya unpureness dan uncleanness menyingkir dari hidup kita. Karena dengan cara itu kita bisa berdiri yang kita berdilang, bertemu muka dengan Tuhan. Tapi here's the thing, keren banget, benda ini dia tidak bahkan habis dimakan oleh api. Tapi dia akan memastikan you are melted inside it. Makanya ini sebuah peneguhan bagi setiap kita. Kau yang terus belajar pikul salibmu tiap hari. Here's the thing, kau sedang terus masuk dalam penyemurnian, dalam penyucian, dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Supaya satu, penyucian itu akan membuat keutuhan, kemurnian Kristus muncul daripada setiap kita. Sehingga kita terbukti boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Imagine kau berdiri muka dengan muka, maka itu bukan sekedar jadi pujian yang kita berdiri lalu bertemu muka dengan muka, itu bukan sekedar pujian yang kita nyanyikan, but you experience it daily. Kau berjalan muka dengan muka, matamu memandang Tuhan. Kita bangkit berdiri.